warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang kekuasaan dan politik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro dari kelas C216 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan. Kekuasaan ialah potensi yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain, di mana kekuasaan tersebut mempunyai sumber-sumber yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama kekuasaan posisi dan yang kedua kekuasaan personal, di mana kekuasaan posisi ini terdiri dari 4 sumber. Yang pertama itu kekuasaan legitimasi, yang kedua imbalan, yang ketiga itu paksaan, dan yang terakhir informasi. Sedangkan kekuasaan personal memiliki sama 4 sumber yang terdiri dari kekuasaan persuasi rasional, kekuasaan keahlian, referensi, dan karismatik. Baik, perkenalkan, saya Vini. Saya ingin menjelaskan tentang politik. Di sini, menurut Richard Elder, politik adalah penggunaan kekuasaan guna mempengaruhi keputusan dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan. Dan juga politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh. Ketiganya adalah konsep yang berbeda dan berdiri sendiri. Kekuasaan mengekspresikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Afrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku politik, yaitu faktor individu dan faktor organisasi. Faktor individu yaitu mampu merefleksi diri dengan baik, memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi, sensitif terhadap tanda-tanda sosial, mampu menampilkan kecerdasan sosial, mampu mengendalikan lingkungan, dan cenderung lebih bersikap proaktif. Faktor organisasi, situasi, dan budaya organisasi mendorong terjadinya perilaku politik yang meliputi berkurangnya sumber daya organisasi, kesempatan untuk promosi, tingkat kepercayaan yang rendah dalam organisasi, sistem penilaian kerja yang tidak jelas, semakin besar tekanan yang dirasakan karyawan untuk meningkatkan kinerja. Saya Sajida akan melanjutkan pembahasan 14.6 mengenai taktik politik. Taktik politik yang biasa terjadi dalam organisasi Kreitner dan Kinnicky tahun 2005 yaitu A. Menggunakan informasi sebagai alat politik dengan cara menahan informasi dengan sengaja, mengaburkan situasi yang tidak menguntungkan dengan cara membatasi informasi. B. Menyerang atau menyalahgunakan pihak lain. Digunakan untuk menghindari atau meminimalisasi keterikatan dengan kegagalan. Taktik ini untuk mencari kambing hitam dan bersifat proaktif ketika digunakan untuk mengurangi persaingan. Yang C. Menciptakan citra yang menguntungkan. Dilakukan untuk keberhasilan mematuhi peraturan atau norma organisasi, menarik perhatian pada keberhasilan dan pengaruh seseorang mengambil atas dukungan. Dengan cara mencari dukungan untuk suatu keputusan, membangun komitmen dengan orang lain terhadap suatu keputusan melalui partisipasi. E. Membentuk koalisi dengan cara membentuk tim yang terdiri dari orang-orang yang kuat yang mampu memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dan yang terakhir, F. Bergaul dengan orang-orang berpengaruh dengan cara membangun jaringan dukungan baik di dalam maupun di luar organisasi. Terima kasih, sekian pembahasan 14.6 mengenai taktik politik.